Bali itu berkat. Berkat ya. Percaya nggak kalau misalnya kita sebagai pendatang di Bali bukan kita yang memilih tapi Bali yang memilih kita? Iya, semesta yang gerak. Wow. Garis bawahnya sih buat saya Bali is hub. Jadi tempat pertemuan semua orang-orang yang sudah digariskan untuk bekerja bersama. Dan UMR sekarang ya perkiraan Badung 3,5 sekian, Denpasar 3,2 sekian. ya, Worth it ya? kalau kita bilang worth it ya. Hai teman cerita, ketemu lagi bareng gue Reno Raditya. Seperti biasa jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan yang pasti seperti biasa kalau di vlog gue tuh gue banyak ngobrolin soal kehidupan di Bali. Dan di hari ini spesial banget, saya sudah bersama dengan orang-orang yang notabene mereka sudah tinggal di Bali, settle lah bisa dibilang gitu ya dengan kehidupan di Bali. Dan kita akan banyak cari tahu dan kulik seperti apa kehidupan mereka sebagai orang yang tinggal di Bali atau penduduk lokal Bali ataupun yang memang juga perantau datang ke Bali gitu ya. Di sini sudah bersama dengan Mbak Yastin, Hai. Mbak Maria, dan Mbak Galuh. Halo. Selamat siang. Oke, mungkin bisa diceritakan sedikit background masing-masing nih. Background dari mana nih dulu? Dari Mbak Yastin dulu. Oh, dari saya dulu. Kalau saya pribadi sih untuk pekerjaan sekarang di bidang financial advisor sih, Mas Reno. Oke. Kalau Mbak Maria? Aku entertain, jadi lebih ke musik. Musik, Ya, kebetulan as talent atau coach? Pengajar? vokal coach. Vokal coach ya. Kalau Mbak Galuh? Aku backgroundnya desain, dunia komunikasi. Sekarang terus mendalami ilmu semiotika. Apa tuh? Ilmu semiotika. Oh, nanti dibahas. Oke, nanti kita lebih dalam ya. Oke, jadi aku diberkati sampai hari ini masih di dunia entrepreneur. Jadi selain saya mendesain untuk produk-produk khas Indonesia, apparel atau clothing, saya juga diberi tanggung jawab untuk mengawal nih ceritanya. Jadi konsultan, desain, Oke. dan branding. Oke, jadi kalau di kartu nama kayak penuh deh. Palu gada ya. Kayak atau serba. Nggak sempat ngasih alamat. Gelar dia. Gelar dia tuh pokoknya habis tuh. Ya pokoknya gampang nanti ketoknya. Hubungin aja Mbak Yas gitu kan. Oke, sebagai manajer. Personal assistant. Oh, personal asisten PA gitu. Oke. Ini kalau kita ngomongin soal Bali kan yang membuat orang interest di Bali itu bukan hanya misalnya masyarakat Indonesia secara umum gitu, tapi orang-orang bule pun menganggap kalau Bali itu bahkan ada satu quote and quote yang mengatakan Bali itu surga terakhir di bumi. Dengan segala keindahan, Sepakat banget. alam, keramahan masyarakatnya gitu ya. Kalau dari sisi kalian sendiri Bali itu artinya apa sih? Sebagai orang lokal, kalau Mbak Yastin? Kalau saya pribadi sebagai orang Bali ya, orang Bali asli bahkan, Bali itu is a paradise ya. Karena saya sangat bersyukur dan happy sih untuk lahir, bahkan tinggal di Bali dan sekarang berkarir di Bali kan begitu kan. Sebuah kebanggaan buat saya pribadi dengan kekayaan yang kita punya, mungkin dilihat dari segi alam, terutama laut, gunung, dan budaya, culture kita itu ya luar biasa ya. Bahkan wisatawan sendiri itu menilai kita sebagai surga kecil di bumi ini kan begitu Mas Reno. Ya jadi dengan kekayaan tersebut ya kembali lagi kita bagaimana sebagai orang Bali ya harus menjaga, melestarikan bagaimana sekiranya Bali ini tetap menjadi kota yang indah kan begitu kan. Dan kita juga ada panggilan bagaimana untuk tetap mengembangkan potensi yang kita miliki supaya Bali tidak hanya sekadar menjadi tempat yang indah, tetapi juga sebagai peluang untuk orang-orang datang ke Bali sebagai tempat mereka bekerja ya, mencari mata pencaharian lah. Oke, itu dari sisi orang lokal Bali yang besar lahir di Bali. Iya. Mbak Maria dan Mbak Galuh sebagai pendatang, ini dari Mbak Maria dulu nih. Baru nemu aku terus terang.
Em, tergantung sih kalau saya. Kalau dilihat dari yang tadi seperti disampaikan sama Indra itu yang kayak gunung, laut, apapun itu, Bali itu wonderful. Ya, dengan segala habitnya, maksudnya yang dimana kita jalan itu nggak bau knalpot tapi bau tupa. Nah itu buat aku sesuatu yang wow, gitu. Awal-awal aku di Bali Itu mempengaruhi ya? iya dong, secara di sebelumnya aku itu dikit-dikit bau knalpot, polusi lah. Polusi, betul. Ini lebih sering bau tupa dan itu sesuatu yang menjadi bagian wonderful itu tadi. Oke. Nah itu yang kalau menjadi- ya kalau secara relate kehidupan saya as a pendatang, Bali itu berkat. berkat ya. Percaya nggak kalau misalnya kita sebagai pendatang di Bali bukan kita yang memilih tapi Bali yang memilih kita? Iya, semesta yang gerak. Wow. Kalau orang seni susah ya. Semesta yang gerak. Betul betul Jadi betul. kita emang udah siapin diri aja. Oke. Kalau Mbak Galuh, Bali itu rumah sih buat saya. rumah pertama apa rumah kedua nih? Rumah dari setiap Segala rumah. iya, setiap perjalanan mungkin di masa dewasa ya. Jadi kemanapun saya diberkati untuk pergi gitu kan. Apakah itu urusan pekerjaan atau bisnis ya, pasti pulangnya ke Bali Oke. gitu. Jadi untuk hari ini garis bawahnya sih buat saya Bali is hub. Jadi tempat pertemuan semua orang-orang yang sudah digariskan untuk bekerja bersama dan melayani bersama. Untuk siapa? Ya untuk manusia itu sendiri gitu. Jadi ini sebenarnya yang kalau misalnya gue tangkep bahwa makna Bali itu menerima semua orang, welcome Iya. dengan semua orang. Iya. Tapi satu gitu ya, maksudnya ketika kamu masuk ke rumah orang ya ada ada adat istiadat di dalamnya, ada Iya. aturan di dalamnya, asuran. Tahu diri, bisa membawa diri lah. Iya. Betul. Ya paling tidak saya nggak bisa mengatakan itu secara instan ya. Ada juga yang secara kepekaan bisa langsung menerima itu ya. Tapi ada juga yang harus melalui proses yang panjang gitu kan untuk aku bilang kalibrasi ya, kalibrasi pulang ke rumah gitu loh. Ya kan di Pulau Bali ada yang babak bunyak dulu gitu kan, ada yang kepleset, ada yang setengah mati lah, apapun karena itu proses gitu, proses bahwa untuk pulang masuk ke dalam diri dirinya sejati itu kan lingkungan sangat menjadi media yang kondusif ya dan realita gitu ya. Artinya apapun tuh orang akan belajar untuk menerima di Bali dengan keanekaragaman yang ada di sini. Oke. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa apa ya? Di mana bumi dipijak, disitulah yang dijunjung. Nah, kalau dari sisi Mbak Yasti sendiri nih, kalau tadi kan sempat dijabarkan sama Mbak Galuh gitu ya, Iya. perubahan Bali bahkan jauh dari sekarang gitu. 20 tahun yang lalu mungkin kita ke pantai masih ketemu kerang. Betul. Sekarang ketemunya plastik. Iya. Kalau nggak batang pohon. Iya. Perubahan apa sih Mbak Yastin yang Mbak Yastin lihat gitu dari Bali sendiri yang sudah seumur hidup tinggal di Bali? Oke, kebetulan kalau saya pribadi kan asli Singaraja ya. Jadi dari kecil itu sampai SMA lah. Jadi memang kalau dilihat dari suasana lingkungan pantai itu bersih gitu. Jadi seperti tadi yang dijelaskan, kita memang suka nyari kerang gitu. Termasuk binatang-binatang yang merayap di pasir itu apa tuh namanya tuh? Kalau Itu memang apa sih? apa itu namanya ya? Uma kali ya. Ya, jadi kita juga apa ya namanya suka cari itu gitu kan. Jadi memang masih asri gitu kan, dan jumlah penduduk pun kan belum terlalu banyak gitu. Jadi kalau saya pribadi sih masih merasakan yang apa ya, nature-nya itu kerasa banget. Nah, terus habis dari tamat SMA itu mulai merantau ke Denpasar, mulai mengenal yang namanya lingkungan baru. Ya, saya merasakan sih ada apa ya, komunitas atau lingkungan yang dimana saya harus menyesuaikan diri lagi gitu. Dan kebetulan saya kan memang
after SMA kan langsung bekerja kan. Jadi saya belajar, waktu itu saya memang terjun ke hospitality. Jadi waktu itu tamu masih rame, artinya kita bicara ya before COVID lah, tamu masih rame dan kita merasakan untuk saudara-saudara dan teman-teman untuk menjadi pekerjaan di dunia hospitality waktu itu ya masih sangat mudah. Itu terkait dengan pekerjaan. Dan kembali lagi semuanya itu masih kerasa banget nature-nya itu. Tetapi kalau dibandingkan dengan kondisi sekarang yang banyak ada perubahan ya, terutama ya kembali lagi dengan kemajuan teknologi, kadang kan itu memberikan impact juga terkait dengan mental kita ya. Jadi perubahan pola pikir. Nah, kalau boleh dibilang satu sisi ada hal positifnya juga dengan perkembangan dunia teknologi dan media sosial sekarang, tetapi ya kembali lagi juga ada sisi negatifnya gitu. Jadi kalau boleh aku bilang sih, kalau dari segi positif ya kembali lagi kita kan mengenal yang namanya dunia baru gitu kan, ada perkembangan yang baru, tetapi mungkin nanti sisi negatifnya karena media sosial kayak untuk kembali ke nature kita itu agak sulit jadinya gitu. Jadi lebih ke hal-hal yang modern sih. Jadi aku tuh juga sama teman-teman, sama saudara juga ada panggilan ya bagaimana kita tetap nggak apa-apa dengan perkembangan zaman kita follow, tetapi kita juga tetap yang namanya menjaga, melestarikan kita punya culture begitu. Itu sih Mas Reno ya. Berarti orang Bali ini mencoba juga untuk berdiri dengan keyakinan mereka meskipun digempur dengan berbagai budaya termasuk dari luar. Betul. Ya. Oke, kalau dari Mbak Maria mungkin menikmati Bali itu kan after COVID nih. Jadi tidak merasakan secara langsung ya teman-teman di Bali pada saat COVID. Kalau menurut Mbak sebagai pendatang gitu ya, orang yang baru beradaptasi dengan kehidupan di Bali. Kalau pengalaman Mbak Maria gimana? Soal perubahan nih, kalau perubahan memang aku nggak begitu, belum ya maksudnya karena baru 3 tahun. Newbie lah. Jadi belum merasakan sesuatu yang maksudnya harus cuman dulu aku pernah sih pas kecil sama keluarga gitu, jadi begitu turun dari kapal tuh habis nyebrang itu semuanya dikasih gas kuning. Oke. Nah itu yang aku nggak temuin Sekarang? ya. Betul. Itu aku nggak temuin. Terus apa lagi ya? Poin yang aku ingat itu sih, jadi ada respon sekarang enggak sih gitu. Jadi, Oh berarti welcoming ceremony gitu? jadi kan biasanya turun dari kapal itu ada pemeriksaan. Terus ada kayak agak apa ya? Jadi yang Orang Banjar lah. Iya, kita di gini-gini pakai air gitu terus gitu. Beneran gitu aku ingat. Dikasih gas kuning. Itu tahun berapa? Berapa ya? Masih 90-an? Iya, 90-an ya kurang lebih. 93 kalau nggak salah ke sini. Ya, pasti muda. Dan memang benar seperti yang disampaikan sama Bunda sama Mbak Galuh ini, kalau lihat dari sisi objek wisatanya terutama pantai ya, itu memang ya itu tadi kayak udah nggak sealami dulu, nggak senatural dulu. Sudah banyak campur tangan manusia di dalam. Banyak campur tangan manusia, udah banyak ya itu tadi bilang sebab akibat. Oke, sebab akibat. Oke, ini kalau kita berbicara gaya hidup nih, saya pun sebenarnya tergoda ke Bali itu karena pandangan orang-orang bahwa slow living itu ada di Bali. Kalau misalnya mau merasakan spiritualitas, terus mencari rezeki juga gitu ya, dan menyeimbangkan kesehatan mental itu tempatnya ya memang di Bali. Kalau Mbak Galuh sendiri lihatnya gimana? Iya sih sama. Jadi fase-fase orang datang ke Bali itu pertama pasti ini ya jalan-jalan dulu, nggak mau yang terus dia mengekalkan diri kan. Baru setelah dia terpuaskan dengan jalan-jalan, menikmati aroma dupa, melihat saudara-saudara yang ditemui pada
waktu itu ke Banten ya, menghaturkan rasa syukur. Dari situ mulailah kita menyadari bahwa gue ini sekarang lebih baik gitu kan. Nah baru setelah itu, ini pengalaman aku pribadi, mulailah aku bersiap karena aku mau, aku tetap di Bali. Jadi fase-fase slow living itu nggak terjadi di awal malah justru Oke. gitu. Kalau misalnya kita setting awalnya kan hidup di Bali sampai SMA ya. Hidup di Bali itu nggak sampai SMA, maksudnya itu kan masih aku mengisi liburan kan ya. Nah mulai nyantol itu 2002. Oh 2002. Jadi setelah aku selesai bekerja di Jakarta, aku pindah ke Bali. Berarti proses yang mendapatkan pressure-nya Jakarta, yang kerja di antara kemacetan, tekanan pekerjaan dan lain-lain, itu sangat beda vibes ketika di Bali. Sangat-sangat beda, sangat beda, sangat beda. Jadi aku kayak ngerasain lepas dari penjara aja sih gitu. Bener. Iya kan? Bener. Wah, gitu kan? Bener banget loh itu. Iya kan? Anginnya banyak gitu kan? Oksigennya juga banyak. Iya. Oksigennya banyak. Terus gitu terus gitu kan. Jadi undangan untuk tetap jalan-jalan itu selalu gitu, rapat banget gitu di awal-awal mulai hidup di Bali gitu ya. Dalam term yang aku mau lama gitu. Nah baru setelah itu aku direkomendasi, ya emang lu nggak kerja di Bali ya kerja sih gitu kan. Aku masih mau corporate lagi atau gimana? Ya pokoknya inilah dunia art ya, desain gitu dan komunikasi. Akhirnya aku ke situ kerja, kaget dong gajinya. Oh wow, itu yang aku alami. Jadi aku dibekali dari Jakarta selama aku bekerja di Jakarta itu untuk hidup selama 2 tahun di Bali. Gitu. Awal ketika menerima gaji itu kaget saya, Bali sebesar itu dan dia mensupport banyak entitas kehidupan ya. Tetapi UMR-nya selalu tidak manusiawi menurut aku ya. Awalnya gitu. Ya shock juga ya. Shock. Oke. Memang kita diberkahi perjalanan ya, bisa menikmati semua. Once ketika kita punya meja kerja kan kaget juga ya. Oh, gitu kan. Tapi itu penerimaan yang nggak terlalu susah juga untuk aku gitu, bahwa kamu sudah diberkati tempat yang sangat memadai dengan apa yang kamu inginkan. Kamu sekolah di sini, artinya kamu kerja dan kamu mendapatkan imbalan ya. Toh juga kamu masuk di tabungan, toh. Oke. Nah dari situ mulailah saya berjejaring di Bali, Membangun link. membangun jaringan betul. Dan jaringan itu berkatnya juga luar biasa gitu. Jadi pada akhirnya saya harus garis bawahi lagi sampai hari lu lagi ketemu ini lu temennya itu gitu kan, kayak ini nggak ada manusia lain gitu ya. Itu yang terjadi. Kayak kita sekarang kan dipersatukan oleh Mbak Yasti. Iya. Itu juga berkah. Betul. Lu lagi. Bukan lagi bener. Ini kalau kita tarik nih dari apa yang dikatakan sama Mbak Galuh tentang salary ya di Bali UMR, saya juga shock banget pada saat, karena satu fakta yang harus kita tahu bahwa Kabupaten Badung ini termasuk kabupaten terkaya di Indonesia setelah Kutai Kartanegara Betul. di Kalimantan, dan kita mendapatkan UMR yang waduh masa iya gitu kan. Kalau dari Mbak Yastin dengan UMR sekarang ya perkiraan Badung 3,5 sekian, Denpasar 3,2 sekian, Ya, worth it kan? kalau kita bilang worth it ya. Dengan biaya hidup sekarang. Ya, kan kembali lagi ke pribadi masing-masing kan. Jadi memang ada orang dengan income, let's say tadi bilang UMR Bandung 3,5 juta gitu ya. Mungkin ada yang bisa survive dengan income segitu gitu kan. Cuman ada mungkin di kalau saya pribadi memang kurang.
Kalau kita dihadapkan dengan income 3,5. Karena ya kembali lagi kita memiliki yang namanya ya kos-kos ya dalam sebulan gitu kan. Kalau dengan survive dengan 3,5 juta mungkin boleh dikondisikan itu bisa survive kalau mungkin masih single ya, kalau kita lihat dari segi kos. Nah terus yang kedua ya bisa jadi dia tinggal sama keluarga yang dia tidak harus dibebani untuk bayar kos atau kontrakan. Secara properti dia Betul, nggak ngeluarin duit gitu ya. Dan mungkin makan pun ada memang beberapa saudara kita di Bali yang masih disupport oleh keluarga atau orang tua mereka gitu. Dan mungkin bisa jadi belum ada cicilan. Itu hanya untuk mungkin sesekali kita ya jajan, saving gitu kan. Ya menurut aku sih masih oke. Nah, kalau untuk saya pribadi yang kita sudah punya keluarga, ada anak, sudah mulai yang namanya ada kebutuhan tambahan untuk perlindungan kesehatan kita juga, untuk persiapan masa depan, untuk bagaimana kita punya yang namanya tempat tinggal, kendaraan. Jadi kita dihadapkan oleh banyak gitu loh, banyak kos yang harus kita bayar lah, yang harus kita bayar setiap bulan. Jadi seperti itu sih Mas Reno terkait dengan ya nominal income. Ya kembali lagi sekarang dengan kondisi seperti itu kan kita mulai berpikir lah kalau memang dalam pengeluaran itu kita dihadapkan minus gitu kan, jadi kita di situ berpikir antara dua pilihan, antara kurangin pengeluaran atau tambah income. Kalau saya pribadi mau keluarin pengeluaran ya mau di press yang mana lagi gitu kan, karena memang udah sesuai inilah ya, udah sesuai budget gitu. Kalau saya sih mindsetnya ke tambah income. Tambah income ya. Oke. Sebenarnya kalau kita mau sebut nominal nih untuk ukuran rumah tangga suami istri plus anak satu belum sekolah, kira-kira nominal yang worth it berapa sih yang harus didapatkan sebulan? Angka aman. Kalau saya sih di sekitaran 8 sampai 10 juta. Artinya kalau misalnya kita lihat UMR Bali, suami istri harus kerja ya? Betul. At least kan dua orang pasangan ya harus punya income. Oke. Jadi untuk mensupport salah satunya gitu. Oke, jadi kalau sebenarnya kita lihat dari background Mbak Justin juga sebagai financial planner, Ya. langkah awal yang bisa kita lakukan untuk mengatur keuangan Nah, supaya nggak boncos di akhir bulan. kalau saya pribadi sih kita kan harus punya planning juga ya terkait dengan pekerjaan apa. Dari pekerjaannya dulu sih yang sebenarnya itu menjadi langkah. Kalau memang sekiranya kita memiliki kos yang lumayan cukup besar setiap bulan, ya kalau kita sebagai employee ya kembali lagi dalam hal income kan kita tidak bisa menentukan income kita. Kalaupun sekiranya ya tadi pengeluaran di angka 8 atau 10 juta yang kita dapatkan setiap bulan, kalau yang saya lakukan ya sebenarnya saya saving dulu. Awalnya ketika saya masih single, saya kan nggak ngerti how to manage keuangan gitu. Jadi kayak yang saya lakukan adalah saya akan beli apa yang saya inginkan gitu. Jadi kita nggak mikir Beli apa nanti yang dibutuhkan gitu. betul, beli apa yang dibutuhkan gitu. Tapi kebanyakan yang diinginkan. Ketika kita masih single dan belum paham gitu kan, yang pada akhirnya saya pernah menghadapi di fase ya minus karena membengkaknya pengeluaran ya dibandingkan dengan pendapatan kita gitu. Nah setelah kita mengalami sebuah kondisi yang memang tidak nyaman ketika dihadapkan pada situasi boncos itu tadi, jadi saya mulai berpikir, ikut juga beberapa seminar tentang financial planner lah Mas Reno. Jadi dari sana saya mulai belajar untuk follow bagaimana sih caranya mengatur keuangan yang sehat. Nah jadi kalau saya pribadi kan saya berusaha untuk saving dulu sebenarnya. Itu loh, saving dana darurat ya mengantisipasi bagaimana kita dihadapkan situasi darurat lah yang kita nggak bisa kontrol gitu. Kalau saya saving itu around sekitar 20% sih dari income. Jadi, gitu. Standarnya itu adalah 20% dari total income Betul. yang bisa di saving. Betul. Selebihnya untuk operasional. Ya kalau masing-masing mungkin beda-beda ya. Tapi kalau saya lebih ke saving dulu. Karena kalau savingnya di akhir, keseringan nggak ke saving. Jadi keseringan nggak ada sisa gitu loh. Betul. Kalau saya
habisin dulu untuk bayar ini itu ya, operasional itu tadi Mas Reno. Jadi saya memang kita paksa lah, walaupun memang awal-awalnya nggak gampang gitu. Jadi saving dulu, paling tidak ada backup gitu kan, just in case ya menghadapi situasi darurat seperti COVID kemarin kan, kita juga belajar Benar gitu. Dan sempat sih mentor saya sempat ngajarin ke kita kalau sekiranya berapa sih saving yang sekiranya ideal. Jadi mentor saya pernah bilang itu range 6 bulan ke depan atau bahkan sampai 24 bulan biaya hidup gitu. Jadi kalau seandainya kita pengeluaran 10 juta, at least minimal kita harus punya saving 60 juta gitu. Jadi seperti itu. Nanti setelah saving baru kita ke kalau saya pribadi ke insuran dulu gitu. Kenapa? Ya saya juga belajar kan Mas Reno, ketika kita dihadapkan situasi yang tidak terkontrol, even memang kita sudah punya yang namanya asuransi dari pemerintah yaitu BPJS. Kalau saya pribadi sekeluarga memang juga punya asuransi swasta gitu. Jadi untuk sebagai backup juga gitu kan, di luar kesehatan, kita juga punya yang namanya perlindungan keluarga sama pensiun. Sama pensiun ya? Ya, sama pensiun. Nah, setelah itu baru kita fokus ke biaya hidup. Let's say lah kita spare untuk makan, terus untuk bayar listrik, wifi, terus kita juga ada mbak di rumah, terus ya Ada mister. jadi ya itu udah pendidikan anak ya. Itu paling utama di sekolah, di luar sekolah gitu kan, juga ada kos-kos yang harus saya spare. Justru saya terakhir di kredit gitu, karena kita yang namanya udah berumah tangga ya gitu kan, ya kredit is normal gitu. Asal jangan kredit panci aja ya. Kalau saya sih begitu sih Mas Reno gitu. Oke. Jadi kembali lagi ketika kita udah sebaik-baiknya nih ngatur keuangan, tetapi ternyata dalam hidup kita juga punya impian ya. Impian masing-masing. Let's say mungkin nanti ke depan nih di usia saya udah nggak produktif, kita mau kerja apa dan kehidupan yang seperti apa yang kita inginkan kan. Itu juga jujur saya sama suami memikirkan hal itu dan concern dengan hal itu juga gitu loh. Itulah alasan kenapa ketika kita merasa secara income, waduh ini sebenarnya udah press banget ya untuk memenuhi kos-kos yang tadi. Makanya saya berusaha sih untuk di luar pekerjaan utama ya berusaha untuk nyambi juga gitu. Ada peluang lain yang memang bisa saya kerjain, seperti itu sih Mas Reno. Karena kan pada dasarnya setiap orang juga ingin punya mimpi kan, punya impian maksud saya gitu kan. Mungkin mereka punya passive income atau enggak mereka punya mungkin sejenis deposito yang mereka bisa nikmatin ketika mereka tidak produktif. Tetapi kan kembali lagi Mas Reno, jadi segala sesuatu itu tidak hanya dalam mimpi, tetapi bagaimana kita upayakan untuk kita realisasikan, begitu sih. Oke. Ya. Ini kita mencoba relate dari apa yang dijelaskan sama Mbak Yastin ke Mbak Maria nih ya, tentang salary di Bali gitu kan. Akhirnya ini untuk orang-orang yang bekerja di corporate, di perusahaan. Tapi kalau sebagai freelance itu kan sebenarnya bukan ijazah yang kita jual ke perusahaan, tapi skill kita ya. Berarti jual diri lah. Iya betul. Iya emang. Diri yang dijual. Apa yang membuat Mbak Maria akhirnya gue pengen deh ke Bali coba mengembangkan karir? Ya itu tadi, karena setiap orang itu punya impian. Jadi kebetulan aku tinggal di kota yang kalau disebut itu kota pensiunan malah. Aku besar di kota itu Mbak. Jadi Kota? sesuatu yang nyaman. Oke. Kalau ditungguin Nggak gerak. belum tentu untuk aku bisa mewujudkan impianku. Tapi kalau ditinggal ngangenin, nah itu kan sebutannya. Oke, berarti ibaratnya nggak ada motivasi buat Iya, grow up udah, ya? tenang aja gitu. Hidup di zona aman aja gitu? Hidup dengan iman. Oke. Nah, terus ya sampai singkat cerita aku move pindah ke Bali. Awalnya memang aku corporate. Oke. Ikut dulu. Sama sebenarnya sama yang dikatakan sama Mbak Galuh. Kita bangun jadi sebenarnya kayak batu loncatan kan.
Tetap sebagai coach. Iya, ya, sebagai coach. Nah, hubungannya dengan salary, kalau waktu aku ikut lembaga, katakan ya, angka random aja, misalkan gajiku 6 juta, di corporate itu aku angka 6 juta itu Kak, murid itu 30 sampai menuju 40 anak. Berapa kali pertemuan tuh seminggu? Enggak, maksudnya semuanya untuk 60 siswa itu di satu kelas atau? 6 juta itu satu bulan, total murid 30 sampai 40. Oke. Oke. Tapi kalau aku private, 6 juta itu aku cuma 6 kali. Balik lagi yang disampaikan sama Mbak Galuh tadi di depan. Kita harus efisien. Kita boleh punya idealis, cuman idealis itu yang nantinya itu bakal pilihannya kan dua nih. Idealis itu bakal mempertahankan kita untuk sebagai model kita meraih mimpi, atau justru sebagai sandungan. Katakan nih, aku seneng lagu rock, tapi pasar mintanya dangdut. Idealis sama rock. Dia tinggal sama pasar. Iya. Jadi ya sudahlah. Ya awalnya terseok-seok Kak. Untuk aku dari corporate ke freelance itu, pertama yang aku harus bangun itu trust. Karena murid ini dia nyari sekolah. Itu poin yang aku dapat waktu aja. Jadi ketika murid udah nyaman, udah klik sama coachnya mau pindah ke bawah tanah, ikutin. Caranya gitu. Jadi sebenarnya itu juga tergantung sama masing-masing person ya. Kalau sebagai coach itu memang nggak bisa kita jalan secara prosedural. Murid datang, oke, bukunya ibaratnya habis do itu re, udah kasih ke murid habis do itu re ya. Ini ya apa ya, gitu. Cuman kan kita harus tahu, harus bisa yang namanya eksekusi lagu. Jadi harus banyak itu tadi seni ya kan, harus improve. Referensi juga gitu. Iya, gitu. Jadi itu yang poin-poin tersebut yang harus aku kasih, yang mungkin belum pernah dikasih ke coach-coach sebelumnya. Oke. Itu yang terus akhirnya kalau disimpulkan itu adalah trust. Kalau misalnya gua tanya nih, Mbak Maria sebagai coach atau vokal coach, yang membedakan Mbak Maria dengan sejuta vokal coach yang ada di luar sana. Sejuta ya. Pasti kan ada sesuatu yang menjadi point selling gitu kan. Aduh gimana ini, aku takut keceplosan yang aneh-aneh. Ya nggak apa-apa, kan jual diri. Oke, yang nomor satu karena memang kita harus percaya diri ya, Oke. sama apa yang kita punya. Itu tadi jual diri. Jadi gini, aku itu si gembala sapi. Susah memang kalau ngobrol sama penyanyi ya. Jadi gini, yang membedakan ya. Tapi ini dari gambaran umum aja lah. Bukan saya merasa percaya diri atau apa. Bisa dilihat dari hasil muridku. Oke, berarti outputnya. Kayak buah jatuh tidak jauh dari Selokannya. ya, gitulah. Jadi Jadi gini, tempatnya dia jatuh. iya, betul. Jadi bisa dilihat. Kadang kita kalau ngelihat murid itu ya, kan yang tahu prosesnya kita nih. Yang aku pernah punya pengalaman ini, jadi melenceng sedikit ya. Murid 18 yang false itu 10. Wow. Itu bagaimana membayangkannya? Itu ibaratnya kayak coach gambar tapi 10 orang nggak bisa gambar. Cuman yang namanya false itu bisa diobati. Siapapun bisa menyanyi. Cuman nggak semuanya bisa menyanyi dengan benar. Nah itulah adanya coach. Nah itu loh, ilmu itu loh yang mungkin nggak semua coach punya. Yang kedua, eksekusi.
kita memang ngasih ke murid itu fondasi. Ibarat kalau mau bangun rumah itu kan kita harus ratakan batu pertama, kemudian kita gali dulu untuk fondasi batu-batu. Sama vokal itu juga begitu, kita benerin dulu tone-nya, kita benerin dulu nafasnya, kita benerin dulu pemenggalannya, misalnya eksekusi. Ibaratnya aku nyanyi lagu, misalkan lagu Sweet Child O' Mine, terus setelah itu lagu kedua aku harus nyanyi I Surrender, itu tekniknya beda. Ketiga dangdut. Itu tekniknya beda, eksekusinya beda. Nah, yang intinya tadi balik lagi ke pertanyaan apa yang membuat aku merasa berbeda dengan coach lain, ya dengan percaya diri aku katakan cara eksekusi. Oke, betul. Benar Mas Reno yang dikatakan, aku seorang penggembala sapi. Oke. Ibarat gini, misalnya kan kayak lagu apa ya, lagu apa kak, lagu apa gitu misalnya. Never enough. Misalnya ada yang nyanyinya modelnya gini. Kalau kita dari hasil ngulik lagu yang asal Never Enough kan gitu. Nah itu kita nih harus mikir nih range-nya anak nyampe enggak. Terus misalnya harus head voice atau harus belting, itu semua harus kita pertimbangkan. Karena apa? Yang kita pakai sarana itu dari Tuhan, bukan bikin apa-apa. Saya nggak bisa masukin tangan saya ke tenggorokannya Nirah misalnya. Wah ini kita suaranya kurang gitu. Atau diganti pipa gitu ya. Semua tercipta memang harus ada yang namanya pembiasaan, vocalizing. Pokoknya eksekusi. Oh, jadi bentuk memilahnya itu nanti untuk menyajikan apa yang disuapkan ke mereka sesuai dengan karakter masing-masing. Bukan karakter sih, karena karakter itu bisa dibentuk. Oh gitu? Iya. Oke, saya baru tahu nih. Karakter itu bisa dibentuk. Kan orang tuh kalau pada umumnya bilang, udah sih karakternya emang udah gitu. Karakter itu bisa dibentuk. Saya karakternya dangdut kan, kalau dibawa ke pop jadi aneh gitu. Enggak? Emang? Tapi kalau memang dia mau move, udah aku mau meninggalkan dangdut, itu bisa dibentuk kok. Oke. Baiklah kalau begitu. Jadi artinya memang Nah itu yang mungkin coach lain nggak punya. ya. Keunikan yang dimiliki oleh Mbak Maria adalah seperti itu. Jadi Mbak Galuh siap untuk di coach buat vokal? Oh siap banget. Aku pengen bisa nyanyi dengan bener ya. Ya. Semua orang bisa nyanyi. Karena kita menyanyi kamar mandi nih. Itu tadi apa namanya seorang penggembala sapi. Iya. Karena penggembala itu tahu kawanan yang dia gembalain. Aku membacanya gitu sih. Iya Jadi emang. dia tahu kualitas anak-anaknya yang dia gembalain gitu. Jadi jangan apa yang kamu suka tuh. Jangan karena kita punya terus alhasil kita juga oke, aku ini dulu loh. Katakan aku ketemu sama dia. Udah ayo, aku nggak ada sesuatu apa kayak poinnya dari dia, progresnya apa. Saya nggak nemu ya udah sih, yang penting aku udah ngajar kamu. Kan aku rata-rata pada begitu. Oke. Satu yang saya tangkap di sini sebenarnya tanggung jawabnya adalah bukan cuma sekedar menghabiskan silabus. Iya. Jadi tanggung jawab membentuk anak-anak itu menjadi sesuatu seperti yang orang tuanya pengen gitu. Wow. Detail ya. Semoga nanti anak saya bisa menjadi salah satu. Amin. Aku minggu loh jam 4 masih free. Nanti saya tanya dulu ke anaknya. Kalau misalnya ini kita coba Iya. arrange time. Sip. Kalau untuk Mbak Galuh sendiri sebagai entrepreneur gitu ya, enakan mana sih menjadi budak korporat atau menjadi pengusaha? Ya jadi pengusaha dong. Kan tanggung jawabnya sama-sama berat nih. Ya kalau kita memikirkan itu berat pasti berat. Kalau kita tidak memikirkan itu karena kita sudah tahu toh itu berat, jadi nggak usah dipikirin. Oke. Dilaksanakan saja. Gitu. Baik. Dieksekusi langsung ya. Ya. Jadi sebagai seorang
yang akhirnya awalnya pekerja yang kemudian membuat sebuah usaha yang kemudian mempekerjakan orang, tantangannya apa kalau misalnya kita yang di Bali nih? Ya. Karena kan pendapatan juga, apakah dipikirkan oleh pengusaha itu untuk mensejahterakan karyawannya? Masing-masing ya, setiap perusahaan itu kan punya dapur sendiri-sendiri kan ya. Artinya mereka punya kebijakan sendiri-sendiri gitu kan. Apakah itu berdasarkan kompetensi ya, atau jam terbang. Jadi akan mengeluarkan sejumlah budget untuk itu berapa gitu. Atau seperti apa? Sama sih aku rasa ya. Tunggu dulu. Kalau Mbak Galuh melihatnya ketika meng-hire seorang pekerja, apakah dari ijazahnya atau dari skill yang dia punya? Aku lebih melihat manusianya sih sebenarnya. Oke. Gini, ketika berkomunikasi pertama ya dengan calon gitu kan, calon tim gitu ya. Aku sebut bukan pekerja sih mereka, itu keluarga saya, Family. tim saya gitu kan. Tapi bukan berarti terus tidak ada aturan gitu. Ngobrol biasa aja gitu. Artinya anak itu tahu bagaimana berterima kasih, dia tahu bagaimana unggah-ungguh ya, menghormati gitu kan. Bahkan nggak cuma dengan saya saja, tapi dengan tim yang lain itu buat aku sudah oke sih. Itu awal secara fundamental sih yang aku pakai gitu untuk sistem perekrutan untuk tim aku. Baru yang ketiga aku lihat terakhir kerja di mana. Udah dengerin aja. Awal juga ya, misalnya kalau misalnya ya ada sedikit disetting dengan bumbu-bumbu pemanis. Terus maksudnya kalau dari berarti Mbak Galuh itu sempat merasakan struggle-nya pada saat membangun bisnis itu dengan pandemi. Iya, pasti. Bertahan gimana sih kalau di Bali ini? Waktu itu pada saat waktu itu ya. Cara bertahannya sih sebenarnya saya juga nggak cari-cari cara gitu kan. Karena ya udah itu diterima saja gitu ya. Artinya siapa sih yang mau belanja dan pergi ke mall gitu waktu pandemi kan? Mall juga tutup kan? Iya. Kebetulan saya berniaga di sebuah mall. Oke. Outletnya. Jadi sistemnya consignment. Dari tahun 2007 saya mulai dan tutup baru bulan Juni kemarin. Gitu. Nah waktu bertahan dalam situasi pandemi ini, saya cukup terharu ya. Arti kata secara finansial aman lah ya, karena pola-pola disiplin untuk berniaga ya. Pasti kalau orang berniaga itu sudah tahu yang namanya forecast-nya, gitu. Kapan dia nanti akan ngalami paceklik, ya kan? Tapi kalau pandemi itu siapa yang tahu gitu, nggak ada yang tahu gitu. Artinya itu juga sama dengan paceklik dan pagebluk juga, tetapi di waktu yang tidak ditentukan kapan selesai, intinya gitu. Jadi hidup dari tabungan saja, tabungan si usaha itu gitu. Yang kedua yang menyentuh saya adalah tim saya ini ada cuma 6 orang. Bu, nanti kita digaji setengahnya saja ya. Mereka yang minta? Yes. Oh, kebijakannya justru bukan dari Mbak Galuh ya? Bukan. Oke. Bukan, karena kalau di pusat perniagaan besar gitu, kan aturan-aturan perniagaan sebenarnya adalah di mana kita berniaga. Tapi untuk gaji karyawan tuh kita. Terus bahkan ada yang bilang, nggak usah setengahnya deh Bu, seperempat juga nggak apa-apa. Kasihan Ibu, yang penting kita masih bisa sama-sama. Itu rasanya di sini ya gitu kan. Jadi waktu itu di pola untuk 1 minggu itu cuma 2 hari masuk. Sepanjang 3 tahun ya Bu, kita sebenarnya ngalami pandemi itu 3 tahun. 3 tahun kurang lebih. Iya. Kemudian di tahun mendekati event itu selesai, itu 2023 ya kalau nggak salah. 2002 akhir. Ya, 2023 atau 2002. 2002 akhir itu kan dibuka untuk tahun baru di Bali, Iya. New Era. Waktu Idul Fitri. Oh, berarti tengah tahun dong? Iya. Itu puji syukur
banyak yang terbeli gitu. Oke. Waktu Idul Fitri itu aku inget event orang bisa melakukan perjalanan ya ke Bali itu Idul Fitri justru. Karena di Bali itu ada pola kalau Lebaran atau Idul Fitri itu rame gitu. Nah dari situ kebuka semua anak, nggak cuman di Nusa Dua, Kuta, tapi yang paling lama Ubud ya. Ubud yang paling lama. Ubud nggak terlalu cepat untuk naik. Gitu. Ubud sama Kintaman itu. Yes. Kuta, Jimbaran, Nusa Dua itu puji syukur. Jadi ya kalau dibilang bagaimana cara saya bertahan, jujur saya nggak cari cara bertahan gitu loh. Karena ya sudah berserah saja gitu. Ini semua lagi belajar gitu untuk Learning by doing aja gitu ya. Iya. Jadi energi apa yang masih bisa diputer gitu. Nah waktu itu untuk kehidupan saya sendiri, saya bikin ini bisnis makanan vegan. Oke. Itu menghidupi saya itu hampir 2 tahun. Produksi sendiri apa dengan Produksi tim? sendiri. Wow. Jadi saya ngambil judulnya rendang jamur tiram. Judul nggak tuh? Judul. Rendang jamur tiram. Kenapa? Itu enak gitu ya. Semua bisa masuk dan rasanya juga hampir-hampir mendekati daging gitu ya. Di vakum. Jadi bisa kirim sampai ke Jakarta, ke Makassar, ke Toraja gitu. Menghidupi saya selama 2 tahun. Wow. Rendang jamur vegetarian atau vegan gitu. Kalau di zaman itu Jadi pandemi. saya nggak ngerusuhin ya istilahnya, nggak intervensi tabungan usaha saya di outlet gitu. Jadi kehidupan pribadi itu ada dengan si vegan ini gitu Iya ya. betul. Oke. Terus ini untuk semua deh terakhir. Jadi aku terakhir. Kan mau gembala dulu. Kita nih kayak resilian. Aku masih mau tahu. Apa namanya? Pesan buat teman-teman kan kalau di vlog saya itu kebanyakan adalah orang-orang yang pengen move ke Bali, merantau. Jadi mereka mencari informasi banyak tentang biaya hidup, terus biaya untuk kos yang mereka keluarkan, tempat tinggal dan lain-lain. Kira-kira kalau dari Mbak Yastin sendiri, dari orang yang tinggal di Bali, Ya. untuk teman-teman yang akan berencana untuk merantau ke Bali, seperti apa kira pesan yang ingin disampaikan? Kalau pesan mungkin Bali itu adalah tempat tidak hanya mungkin untuk vacation ya, tetapi bagaimana Bali itu dijadikan sebagai rumah, seperti apa yang Mbak Galuh tadi sampaikan gitu kan, karena Bali itu adalah menjadi tempat yang dalam semua aspek itu ya benar-benar kita membuat kita tuh nyaman lah itu. Dan Bali harapan saya ke depan menjadi tempat juga buat orang-orang bisa mengembangkan karir pastinya gitu kan. Dan kebetulan di bidang kami secara keuangan bagaimana create manpower juga teman-teman supaya kita memang yang namanya aspek kehidupan semua penting, tidak hanya di finansial, bahkan spiritual, bahkan sosial juga semua penting. Tetapi bagaimana harapan ke depan Bali menjadi tempat tidak hanya vacation, tetapi orang-orangnya juga bertumbuh, berkembang secara keuangan dan memiliki mindset keuangan yang bagus sih. Karena kalau kita punya kondisi finansial yang oke, pastinya hidup itu kan tidak hanya enjoy ya, tapi bagaimana juga bisa menjadi saluran berkat buat orang lain gitu sih. Ya kita punya value lah dalam hidup. Wow. Oke. Kalau dari Mbak Maria sendiri, kira-kira apa yang harus dipersiapkan? Utamanya buat teman-teman yang pengen meningkatkan karirnya mereka gitu Di Bali. di Bali. Mental. Mental ya. Cukup dengan tiket datang, terus dia udah dapet kosan. Oke. Karena di Bali cari kos aja sudah sangat butuh mental yang luar biasa. Belum ketemu calo ya. Belum lagi nanti ketika jadi satu mental itu sudah paling penting karena kita nggak akan tahu, kita belum tahu nanti kita bakal ketemu sama siapa.
dan ketika sudah bertemu dengan siapapun itu yang harus dijaga. Karena itu belum lagi nanti ada yang namanya drama polemik. Nanti ketemu sini, tahu nggak sih ya, jangan sama dia. Gibah, Dia itu nggak pantas jadi partner kerja, dia itu nggak pantas dianggap saudara, dia itu nggak pantas dianggap teman. Ada yang begitu-begitu. Dan itu kita harus bertahan. Selama kita nggak seperti apa yang mereka bicarakan, jadi diri kita itu sebenarnya tergantung bagaimana mereka. Kalau dilihatnya dari sisi ini, wah Maria ini sombong, Maria ini kejam, Maria ini apa sih? Kalau melihatnya dari sisi itu, jadi memang paling penting. Karena aku 3 bulan di sini, baru 3 bulan, mami sakit. Wow. Bener, pengen pulang. Rasanya pengen, apa sih kok nggak seperti bayangan itu kan ya, aduh baru yang sampai Tidak sana. sesuai ekspektasi. Ya, aku gak kali yang belajar. Tidak seindah yang kalian lihat di Instagram gitu ya. bukan karena Balinya ya, tapi ya karena kita harus bertemu dengan orang. Kalau memang kita bertahan dan kita perlahan, maksudnya diam dalam tenang, kita tetap mengadakan pergerakan untuk menutup mulut si para Haters. iya iriawan dan iriwati itu. Buset. Ini 3 tahun loh sudah dapat haters ya. Ada loh sampai yang bilang, kenapa sih nge-live sama si Miss Maria? Miss Maria itu ya tak tahuan. Dia itu kan juga reguler di sini, pasti kan kehidupan itu kan begini ya, begini ya, takut nanti anaknya begini kan. Jelas Ya sih. itulah, tapi aku kok kalau bahasa itu apa? Saya tahu diri. Tapi aku nggak takut sama yang mukanya 2, muka aku 1000. Seru. Iya, Sampai dia kenal sama dia tuh mukanya 20. Ketika aku harus ngamen di sebuah kafe, ya itu harus aku sekali di situ. Ketika aku harus jadi coach, ya itu aku coach. Switch lagi gitu ya. Iya, Ketika berada di rumah jadi ibu. iya betul. Mukaku Berarti ibarat bunglon lah. Ya bagus ya Bunglon kan bisa Bunglon. beradaptasi di semua tempat. Iya. ya itulah mental kalau buat aku. Mental. Kalau dari Mbak Galuh sebagai orang yang menikmati slow living di Bali, thank you. Terima kasih Matur semua. Enggak, satu tidak lupa tujuan aja sih ke Bali. Mau ngapain gitu. Jadi ke Bali itu tujuan saya adalah belajar hidup. Ketika belajar hidup itu pasti ada fase di mana kita harus dengerin orang, ya kan? Orang mau berbicara apa, ya pasti juga awal-awal ada sebuah reaksi ya. Tapi ketika udah semakin kita punya porsi untuk belajar hidup itu tadi ya, bertemu dengan banyak orang, ya saya mengamati karakter-karakter orang. Kebetulan pekerjaan saya adalah seorang pengamat gitu ya. Jadi artinya ya saya sebagai pengamat itu ya nggak mempan mau diomongin apa ada gitu. Artinya bodo amat gitu ya. Jadi kadang-kadang juga lingkungan akan mengatakan lu tuh ada masalah gini, ini, lu tenang banget gitu. Ya itu kan masalah mereka, bukan masalah gue gitu kan. Gue udah punya tujuan sendiri gitu, gue udah punya rel sendiri gitu kan. Dan tugas saya adalah memastikan sayanya tetap sehat jasmani dan rohani gitu. dan tetap waras gitu ya. Ya, waras gitu kan. Waras gitu. Jadi ya semua yang ada di luar diri ini kan adalah energi yang nyata ya, yang mendorong kita untuk melakukan perjalanan itu tetap terjadi. Ya, tidak lupa tujuan aja kenapa di Bali gitu. Oke. Kemudian yang ketiga, di saat kita menerima berkah dari sang sumber, dari keluarga kita semua ya yang di Bali itu, ya aku bilang kewajiban sih kita berbagi. Oke. Apa yang ada di kita, apakah itu skill, apakah itu aku kemarin habis panen
kalau kayak gitu kan. Berbagi untuk menjadi Ya, dibagi bersama-sama. Karena balik lagi, ini rumah kita bersama-sama di Bali ini gitu. Dan kewajiban kita adalah tetap menjadi agen bagi hal yang tetap harmoni di sini gitu. Jadi balik lagi ya, namanya kita hak ya. Jadi ngumpulin semua peradaban loh. Iya, itu artinya mengobrol. Kalau kita udah pulang ke rumah, Bali itu artinya ya kita berobat, kita menyelesaikan perkara-perkara kita sebelumnya, kita belajar. Ya benar kan? Kita memang kedatangannya kita datang ke Bali itu untuk menyelesaikan perkara-perkara hidup kita sebelumnya. Dan jangan cuma perkara baru ini. Dan tetap berakhirnya jangan lupa makan dan minum Makan dan minum. dan bersyukur. Kalau Karena lupa bagaimanapun di Bali ini kan makanannya, minumannya itu kan membuat gembira ya. Betul. Jadi aku rasa juga suatu hari nanti nih di podcast ini akan punya warung gitu, Oke. ya kan? Semua hari apa gitu kan masak oleh coach Maria. Maria. mirip banget sama populasi. Bu, itu daya jualnya tinggi loh. Iya, Bu. bagian dari info. Yes, iya kan? Jadi kalau mau balet berarti ngirisnya bawang. Terus warung minggu depan diisi oleh Mas Reno. Reno. Dia akan berbicara Workshop tentang ya, bukan workshop. Hmm. Ada berbicara tentang workshop. Nah, itu aku belum nulis ya, Mas Reno. Passionnya apa sih kan gitu ya? Berarti kan mas panjang kita ya. Kita off the record aja ntar itu. Let's see nih, aku mau ngomong nggak apa-apa ya. Tapi nanti mau dipotong-potong juga boleh kok. Mas Reno hari Rabu ke Batu masak menu Kalimantan ala insinyur tambang. Asik. Ya kan? Pas masak menu Kalimantan ceritalah tentang tambang. Mas, Iya pakai mas ya. Terus terakhirnya bilang, aku datang ke Bali karena aku sudah tidak sehati dengan tambang karena merusak. Udah capek menghirup batu bara. Jadi tetap ya, apapun jenis pekerjaan kita, apapun mimpi kita, tetap lo yang menyatukan apa? Makanan dan minuman. Bener. Gak ada yang lain. Karena obrolan enak tuh di meja makan ya. Ini kenapa ini kosong? Enggak di sebelah penuhnya. Oh iya, rame banget di sebelah gitu kan. Nah itu yang aku terima semua berkat ya dari aku tinggal di Bali gitu kan. Dan ini semangat ini aku bawa kemanapun aku melakukan perjalanan gitu. Mau ke Kalimantan, mau ke manapun. Karena kalau udah ngomongin Bali mereka, aku juga ingin ke Bali. Betul banget. Gitu kan. Nah dari situ kita bisa menyampaikan pesan-pesan mulia Bali bahwa ini rumah kita jaga bareng-bareng. Rukun, gotong royong, tetap Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana, Dharma, Mahatoa. wah, Iya. artinya di bawah ini. Artinya di bawah ini. Gitu. Artinya Tanhana Dharma Mangpa itu di dalam kebenaran tidak ada kerancuan. Oke. Yes. Ini harus jujur ya. Ya, harus kalau makan tempe ya ngomong aja, ngomong habis makan tempe gitu loh. Oke. Gitu. Karena dalam kebenaran tidak ada kerancuan. Nah, ini semua kita dikumpulkan untuk belajar di Bali, untuk belajar hidup. Gitu. Kesejatian masing-masing dari kita itu di sini. Ya, Belajar. Karena semuanya udah ada. Termasuk event-eventnya pandemi loh ada loh. Masa masih nggak ketemu gitu loh. Maaf terlalu panjang. Oke.
Sampun, terima kasih. Yang pasti terima kasih matur suksma. Terima Matur kasih suksma juga. Ali. Mbak Yastin, Mbak Ya. Maria dan Mbak Galuh Mas juga. Reno. Ini obrolan kita semua yang saya dapat, saya sebagai orang yang belajar daging semua nih. Next time kita ngobrol lebih panjang lagi soal yang lain, dan yang pasti buat kalian cukup sekian untuk vlog gua hari ini. Yang pasti banyak informasi juga nanti di konten-konten berikutnya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Saya Eko Raditya bersama teman-teman yang lain undur diri. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye.